Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya pada pertemuan mata kuliah evaluasi dan tata guna lahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja dasar-dasar yang harus teman-teman ketahui terkait dengan tata guna lahan. Seringkali ketika kita sudah lulus dan dihadapkan suatu dunia pekerjaan, khususnya ketika kita berada di bidang penentu kebijakan atau pemilik dari suatu lahan, maka seringkali kita bingung mengenai harus kita jadikan apa suatu lahan ini dan bagaimana cara pengelolaannya. Jika sudah, seringkali juga akan timbul pertanyaan, saya harus mulai dari mana untuk memulainya, seperti itu. Dan oleh karena itu, berbeda dengan makhluk hidup yang kita dapat berkomunikasi dengan mereka, akan tetapi yang kita tangani adalah lahan yang notabene adalah benda mati dan sangat tidak mungkin untuk kita semua dapat berkomunikasi. Akan tetapi kita dapat membaca dari keadaan yang kita miliki atau keadaan lahan yang kita miliki, baik dari kualitasnya maupun potensi dari lahan yang ada, sehingga dengan kemampuan inilah harapannya teman-teman bisa dapatkan khususnya di perkuliahan evaluasi dan tata guna lahan tersebut, sehingga kita nanti dapat menentukan macam apa saja penggunaan lahan dan atau tata guna lahan, serta kita harapannya juga dapat merencanakan penyusunannya. Karena seringkali kita temui suatu pengelolaan lahan yang hanya berfokus pada peningkatan hasil saja, dimana yang penting hasilnya setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan kelestarian alam dan keberlanjutan dari pengelolaan lahan tersebut. Sehingga seperti gambar yang kita ketahui ini, hal inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang ataupun pada pemilih atau pemegang kebijakan yang lakukan dan mengarah yang khususnya pada eksploitasi lahan, sehingga lingkungan yang sangat berdampak terhadap pengelolaan yang dipilihnya atau dilakukan. Sehingga dalam proses pemilihan pengelolaan lahan atau sumber daya lahan, maka kita akan dihadapkan pada beberapa poin pertanyaan, seperti yang pertama adalah bagaimana pengelolaan lahan yang kita miliki saat ini dan apakah dampak serta akibat yang didapatkan jika terus dilakukan baik dari segi ekonomi, sosial ataupun lingkungan. Jadi kita harus mengetahui jika pengelolaan lahan atau lahan yang kita miliki sekarang ini terus dilanjutkan, apakah dampak yang kita dapatkan baik nanti sosial, ekonomi maupun lingkungan. Nah, poin yang kedua yaitu bila terjadi masalah, kira-kira perbaikan apa saja yang harus kita ambil. Nah, dengan kita mengetahui evaluasi dan tata guna lahan, kita dapat mempelajari atau mengetahui keadaan lahan dan potensi lahan yang kita miliki, sehingga dengan hal tersebut kita dapat mengetahui kemungkinan permasalahan yang mungkin akan muncul ke depannya, sehingga kita secara cepat dapat mencari solusinya. Yang berikutnya, dari beberapa pilihan atau macam penggunaan pengolahan lahan yang ada, kira-kira pilihan manakah yang memberikan keuntungan tanpa merusak lingkungan? Yang terakhir, untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, kira-kira input apa saja yang dibutuhkan untuk dapat tercapainya tujuan tersebut dan dipilihnya macam pengolahan lahan. Jadi kita harus mengetahui kira-kira untuk mencapai suatu tujuan dari dipilihnya suatu pengolahan lahan tersebut, itu tuh membutuhkan input apa aja. Bisa yang pertama adalah dana ataupun sumber daya manusia ataupun yang lainnya. Nah, jika kalau ternyata memang cocok dan bisa jalan, maka tidak apa-apa. Tapi jika belum sesuai, maka kita harus
mencari faktor-faktor yang menjadi pembatas dan harus memperbaikinya. Nah, pada slide ini terdapat bagian sederhana mengenai proses pengolahan lahan atau tata guna lahan. Nah, bisa kita lihat dari gambar kiri itu menunjukkan salah satu desain atau macam pengolahan lahan yang kita inginkan, yang kemudian kita sesuaikan dengan keadaan dari lahan kita. Apakah lahan yang kita miliki ini berpotensi untuk dapat memenuhi macam pengolahan atau desain yang kita inginkan pada gambar yang kiri. Jika iya, maka kita lanjutkan pada proses plan atau merencanakan dan mendesainnya. Nah, jika tidak, maka faktor pembatas apa saja yang harus diperbaiki sehingga kita dapat membuat sesuai dengan keinginan kita. Bisa mungkin kemiringan, bisa mungkin kesuburan, ataupun yang lainnya. Jika sudah, maka sama, yaitu pada tahap planning dan designing, yang kemudian di tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, dalam proses pengolahan lahan terdapat juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghambat atau yang bisa menghambat proses pengolahan lahan yang biasa disebut dengan faktor pembatas itu tadi. Yang pertama adalah yang sering kali kita temui, ada tidaknya lapisan batuan keras atau seperti padas atau sejenisnya yang dapat bersifat menghambat perakaran. Karena memang kita ini di sini lingkupnya adalah pertanian, kita asumsikan saja untuk menanam pohon. Nah, jika ada lapisan batuan keras, padas ataupun sejenisnya, maka pertumbuhan pohon atau tanaman di situ kurang baik karena dapat menghambat perakaran. Yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan tanah dalam menyediakan air, karena kita tahu sendiri air merupakan elemen penting dalam pertumbuhan tanaman, dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh keadaan tanah seperti poin pertama itu tadi, sehingga juga dipengaruhi oleh drainase maupun permeabilitas tanah ataupun keadaan tanah yang lainnya. Yang berikutnya, kita juga harus mengetahui bagaimana keadaan topografi lahan yang kita miliki, seperti apakah lereng memiliki lereng yang curam ataukah landai, apakah tanah tersebut memiliki daya penyangga yang kuat ketika basah atau kering, karena hal ini akan berhubungan juga untuk poin berikutnya, yaitu terkait dengan bencana yang sering terjadi. Sehingga katakanlah, karena lereng yang sangat curam, maka bencana yang sering terjadi di situ adalah erosi. Karena daya penyangga yang rendah ketika saat basah, maka di situ akan berpotensi seringnya terjadi longsor. Ataupun nanti teman-teman jika memiliki suatu lahan yang memang dekat dengan pantai, maka memiliki salinitas yang tinggi, atau bahkan jika dekat dengan bekas penambangan, maka dimungkinkan adanya unsur-unsur yang beracun bagi makhluk hidup yang terdapat pada bekas tambang itu tadi. Yang berikutnya adalah bagaimana kesuburan dari tanah yang akan kita kelola. Jadi karena kesuburan tanah itu berhubungan dengan baik tidaknya pertumbuhan tanaman yang nanti akan dihasilkan di lahan tersebut. Berikutnya adalah merupakan proses teknik kerangka berpikir dalam penentuan jenis penggunaan lahan. Bisa kita lihat, yaitu untuk yang pertama adalah faktor-faktor lingkungan alam. Hal ini berhubungan dengan faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh yang terdapat pada lahan tersebut. Misal adalah cuaca, air, kesuburan, dan sejenisnya. Yang berikutnya nanti kita akan mengarah pada proses yang kedua, yaitu pada karakteristik lahan, di mana merupakan komponen lahan yang dapat diukur seperti tingkat kesuburan tanah, pH, ketersediaan unsur hara, dan lain-lain yang bisa dilakukan pengukuran, contohnya melalui penelitian. Yang kemudian ketika kita sudah mengetahui karakteristik lahan, itu kita juga akan mendapatkan kualitas lahan. Nah, di sini informasi kualitas lahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan tersebut memiliki kesesuaian lahan pada pemilihan atau pengelolaan lahan yang kita inginkan. Misalnya, contohnya kita ingin menanam tanaman kelapa sawit
Nah, apakah lahan yang kita miliki itu sudah memiliki syarat untuk khususnya syarat tumbuh untuk tanaman sawit tersebut? Jika belum, maka kurangnya apa saja mungkin kita bisa penuhi. Lain halnya ketika kita memiliki lahan sawah dan kita ingin merubahnya menjadi perkebunan sawit. Nah, hal tersebut bisa, akan tetapi memerlukan input yang sangat besar. Yang berikutnya adalah kemampuan lahan. Kemampuan lahan di sini adalah merupakan seberapa bisa memberikan manfaat lahan tersebut untuk masyarakat sekitarnya, sehingga dapat berdampak positif dan tidak hanya untuk pemilik lahan saja, akan tetapi juga lingkungan dapat merasakan manfaatnya. Yang berikutnya adalah nilai lahan. Nilai lahan di sini adalah apakah pengelolaan lahan yang diusahakan bisa memberikan keuntungan atau malah merugikan. Nah, dari ketiganya kita dapat mengetahui apakah penggunaan lahan yang kita pilih itu sudah optimum atau belumnya. Berikutnya adalah dalam proses evaluasi sumber daya lahan terdapat dua macam metode. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Untuk kali ini kita akan membahas metode langsung terlebih dahulu, di mana merupakan suatu metode evaluasi lahan secara langsung yang dikerjakan untuk bentangan atau luasan tertentu atau yang biasa kita kenal dengan demplot, demonstrasi plot, untuk menguji suatu hal yang ingin kita ketahui. Nah, ini juga seringkali kita gunakan seperti saat kita melakukan penelitian di suatu petakan lahan tertentu. Hal ini juga termasuk dalam salah satu contoh metode evaluasi secara langsung. Nah, dalam metode langsung saya ambil contoh pada hal input atau masukan. Nah, di sini dibagi menjadi 3, di mana kita dapat melakukan evaluasi lahan secara langsung dengan masukan rendah atau tanpa pemberian pupuk sama sekali. Yang berikutnya masukan sedang atau sesuai dengan dosis rekomendasi yang biasanya dilakukan oleh petani, dan yang kemudian yang berikutnya adalah lahan masukan tinggi. Nah, biasanya lahan masukan tinggi ini digunakan untuk skala perkebunan yang memiliki atau membutuhkan perawatan yang intensif. Nah, dalam proses metode langsung juga terbagi menjadi 3 skala. Di sini yang pertama adalah pengujian skala pot, di mana hal ini memiliki syarat, yaitu tanah yang digunakan harus dapat mewakili kondisi dari lahan yang ingin kita kelola, sehingga perlu adanya pengambilan sampel pada beberapa titik sehingga dapat mewakili kondisi pada areal yang memang kita ingin teliti itu tadi, sehingga ini memiliki manfaat. Yang pertama akan lebih murah otomatis dan bisa mengendalikan faktor yang ingin kita ketahui pengaruhnya. Jadi bisa mengendalikan faktor-faktor seperti iklim dan kawan-kawannya. Akan tetapi kelemahannya adalah kondisi lingkungan tidak sesuai dengan kondisi lahan yang sebenarnya, karena kita menggunakan skala pot. Untuk yang berikutnya adalah dengan peta percobaan atau dengan demonstration plot atau demplot itu tadi. Percobaan ini memiliki skala yang lebih luas daripada skala pot, dan percobaan ini dapat dilakukan langsung pada lahan yang ingin kita kelola pada petakan tertentu itu tadi. Nah, sehingga memiliki manfaat yang dimana keadaan lebih sesuai dengan lingkungan aslinya, akan tetapi memiliki kelemahan sulitnya dalam menentukan desain percobaan yang dapat mewakili keadaan wilayah yang ingin kita teliti. Berikutnya adalah memperoleh data melalui informasi data produksi yang ada di lapangan, di mana dengan data ini kita mendapatkan informasi dari data produksi dari lapangan untuk beberapa tahun, sehingga kita dapat gunakan sebagai data awal dalam proses evaluasi lahan. Jadi di sini yang dimaksud adalah kita mengetahui kira-kira potensi untuk suatu pengelolaan ketika kita menggunakan suatu komoditi. Kira-kira untuk data produksi beberapa tahun yang ada di daerah itu memiliki produksi yang bagus atau tidaknya. Nah, dari situ kita bisa memperoleh informasi mengenai produksi tanaman di lapangan. Nah,
Selain adanya metode evaluasi secara langsung, ada juga untuk metode tidak langsung, di mana metode ini kita mendapatkannya tidak dengan penelitian secara langsung, akan tetapi kita mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama adalah tanah. Dari informasi ini kita dapatkan dari peta tanah, baik itu dalam skala besar ataupun skala kecil. Hal ini bermanfaat bagi kita untuk dapat informasi mengenai sebaran jenis tanah, sejarah penggunaan tanah, dan informasi tentang lahan lainnya. Yang berikutnya adalah data iklim. Untuk data iklim, kita dapat mencari informasi tersebut pada stasiun iklim yang terdapat pada pemerintah daerah yang terdekat dari lahan yang ingin kita kelola. Berikutnya adalah informasi topografi. Hal ini juga bermanfaat untuk dapat mengetahui keadaan alam seperti kemiringan lereng, ketinggian tempat, dan sejenisnya, yang mana hal ini juga dapat kita gunakan untuk memperkirakan bencana apa saja yang dimungkinkan dapat terjadi di lahan tersebut. Selain itu juga bisa mendapatkan informasi mengenai syarat tumbuh suatu tumbuhan yang ingin kita kelola. Dan yang berikutnya merupakan informasi vegetasi. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan macam vegetasi apa saja yang dapat berpotensi tumbuh dengan baik pada lahan tersebut. Ini hampir sama dengan ketika tadi untuk mencari informasi produksi di suatu tempat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah informasi sosial ekonomi. Hal ini juga berhubungan apakah lahan yang kita kelola tersebut dapat memberikan manfaat baik dalam bidang sosial ataupun ekonomi pada lingkungan sekitar, sehingga keberlangsungan dari rencana pengelolaan lahan yang kita lakukan bisa berlangsung secara baik dan berkelanjutan. Untuk sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan, saya buka forum diskusi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar evaluasinya, sehingga kita bisa lebih mengenal mengenai evaluasi dan tata guna lahan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.